Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab kita pagi hari ini dari Roma 10 ayat 13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 hingga yang ke-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh dipilih menjadi anak-anak dan umat pilihan Tuhan. Mari setiap kita datang berikan hati kita, berikan hidup kita untuk memenuhi panggilan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan yang memuliakan Dia. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat.
di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Bapa, untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru dan menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semata-mata karena kasih sayang dan anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Bapa, kalau Engkau sudah rela mati dan menyelamatkan setiap kami. Engkau memilih kami menjadi umat pilihan-Mu untuk boleh berada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, izinkan kami mohon ampun akan semua dosa dan kesalahan kami, yang sengaja ataupun tidak sengaja, yang itu mendukakan hati Engkau Yesus. Ampuni kami, sucikan kami dan layakan kami untuk boleh datang beribadah kepada Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memakai hidup kami, setiap kata-kata dan sikap kami boleh menjadi terang kemuliaan, menjadi saksi Tuhan yang hidup, khususnya bagi orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini, setiap pujian dan firman Tuhan, biarlah semuanya kami naikkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena ada sukacita surga, sukacita yang kekal yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Mari bersama bersukacita dan bersorak-sorai. Kita puji dan muliakan Yesus Kristus Allah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga dari Tuhan kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari percayakan hidup kita. Mari jadikan hidup kita menjadi terang kemuliaan dan saksi Tuhan Yesus. Hari ini di tengah-tengah, khususnya bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur memasuki di bulan misi, minggu yang pertama ini. Kita boleh kembali diberi kesempatan beribadah bersama-sama. Dan rangkaian sepanjang minggu bulan misi ini kita akan mendengarkan khotbah-khotbah yang berkaitan dengan misi dan penginjilan. Mari kita memohonkan pertolongan Tuhan bagi kita untuk hari ini. Kita akan kembali belajar firman Tuhan, supaya Roh Kudus bekerja membakar hati kita menurut kebenaran-kebenaran yang akan disampaikannya kepada kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Kalau Engkau masih memberikan kami kehidupan sampai dengan hari ini, semua semata-mata karena anugerah dan kebaikan Tuhan.
Terima kasih untuk kemurahan hati-Mu yang juga masih memberikan kami kesempatan beribadah secara online. Bapak, berkatilah kebenaran firman yang kami baca, penguraian firman yang akan kami dengarkan, supaya kesemuanya menolong kami untuk belajar memfokuskan hati dan hidup kami hanya kepada firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Mohon Roh Kudus melembutkannya, mohon Roh Kudus memampukannya, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga pelaku-pelaku dari firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, tema hari ini berbicara tentang misi tanpa batas. Ya, misi tanpa batas. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 hanya satu ayat saja saudara, di dalam ayat yang ke-16. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16, jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendapatkannya, mari kita membacakannya bersama-sama. Saudara membaca di rumah dan saya membaca bagian ini di gereja. 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Berbahagia setiap kita yang mau membaca, mau merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, seorang bapa misi modern bernama William Carey adalah seorang tukang sepatu yang dipanggil Tuhan menjadi seorang pendeta. Saudara, setelah penahbisannya sebagai pendeta, berminggu-minggu kemudian dia menghadiri sebuah sidang di Nottingham. Dalam pertemuan itu saudara, ada banyak hamba Tuhan pendeta yang berkumpul dan mereka saling mengusulkan untuk membentuk program-program bagi kegiatan gereja dan sebagainya. William Carey dalam kesempatan itu kemudian dia mengusulkan saudara, supaya gereja-gereja hamba-hamba Tuhan pada waktu itu membentuk sebuah badan misi agar terjadi sebuah penginjilan keluar dari negeri mereka. Tetapi apa yang kemudian diresponi oleh pimpinan sidang waktu itu? Pimpinan sidang menatap William Carey dengan sinis dan dia mengatakan satu kalimat demikian. Duduklah anak muda, apabila Allah berkenan untuk memenangkan orang-orang kafir, Ia akan melakukannya tanpa pertolonganmu ataupun dengan pertolonganmu. Saudara, satu sisi pernyataan pemimpin sidang pertemuan tersebut ada benarnya menurut saya. Karena memang saudara, bukan kita, melainkan Tuhan yang berdaulat yang menyelamatkan manusia dengan caranya. Ia berdaulat mengatur dan melakukan segala sesuatu menurut rencananya tanpa diatur oleh manusia. Tetapi di sisi lain inilah yang menjadi kesalahan mendasar dan pemikiran yang keliru dari kebanyakan orang Kristen di dalam gereja Tuhan, yaitu tidak mau mengambil dan melakukan tanggung jawab untuk terlibat aktif di dalam misi penginjilan. Kadang kita lupa saudara bahwa Allah menyelamatkan kita melalui orang-orang yang diutusnya untuk melakukan pewartaan Injil kepada kita, sehingga kita ada karena adanya misi penginjilan. Kadang kita lupa bahwa setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita masuk dalam rencananya yang kekal dan pekerjaannya untuk melakukan misi penginjilan. Kadang kita lupa bahwa kita tidak dipanggil hanya untuk menerima berkat saja, tetapi kita ini dipanggil juga untuk menyalurkan berkat itu bagi setiap suku bangsa yang ada di dunia. Saudara, misi penginjilan bisa dibilang hal yang tidak
disukai baik oleh orang Kristen ataupun juga orang non-Kristen. Bagi orang Kristiani berbicara tentang misi penginjilan itu tidak disukai karena mereka menganggap sesuatu hal yang sulit, berat untuk dilakukan. Sebagian lagi berpikir bahwa misi penginjilan itu adalah tugas pendeta, tugas hamba Tuhan, tugas misionari, bukan tugas jemaat awam. Tugas mereka-mereka yang punya karunia saja. Kalau jemaat biasa tidak berkarunia, ya sudahlah, tidak perlu dituntut untuk melakukannya. Misi penginjilan juga tidak disukai oleh orang Kristen, karena mereka menganggap dan terganggu, saudara, dengan misi penginjilan kita. Mereka melihat bahwa kita ini seperti memaksakan keyakinan kita kepada mereka, sehingga mereka menolak baik dengan cara halus ataupun juga dengan cara yang tidak baik. Namun, misi penginjilan tidak boleh berhenti karena alasan-alasan tadi. Sebab Tuhan sudah menetapkan setiap orang percaya untuk menjadi saksinya dan Tuhan memberinya kuasa. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Selain itu, misi penginjilan juga merupakan perintah Tuhan yang harus ditaati. Bukan sebuah pilihan yang boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh kita. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan yang ketiga, saudara, melaksanakan misi penginjilan merupakan kemurahan Allah. Bukan karena hebatnya kita, kelayakan kita, kemampuan kita sehingga kita bisa melakukannya. Tetapi semua terjadi karena Allah yang melayakkannya bagi kita. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang keempat. Karena hal-hal itu, maka saya berpendapat bahwa misi penginjilan seharusnya dilihat oleh orang Kristen sebagai gaya hidup yang normal dari orang percaya dan gereja Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seharusnya misi dan penginjilan bukan hanya bagian dari salah satu program gereja, tetapi inti dari gereja itu sendiri harusnya adalah misi dan penginjilan yang kemudian mempengaruhi semua aspek kehidupan bergereja kita, berjemaat kita. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan bernama Criswell, yaitu seorang teolog dan pimpinan dari gereja baptis di Amerika, dia mengatakan satu kutipan yang menarik. Penginjilan seperti nafas dalam tubuh kita, darah dalam jantung kita, terang pada matahari, air di bumi, dan tenaga dalam mesin, dan kehidupan bagi kita sehari-hari. Artinya kalau gereja melepaskan diri dari misi, gereja tidak mau bermisi, maka gereja itu sebenarnya adalah gereja yang mati. Karenanya gereja tidak boleh mengabaikan misi penginjilan, tetapi harus dikerjakan setiap hari karena itulah nafas kehidupan kita. Namun saat ini saudara, berapa banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh taat, konsisten dan komitmen melakukannya. Dan apa respon kita terhadap panggilan Tuhan untuk bekerja di ladang misinya? Mari kita akan belajar saudara dalam rangkaian bulan misi hari ini dan seterusnya. Bagaimana kita melihat pandangan Paulus, pandangan Alkitab dalam bagian pembacaan hari ini. Dan bagaimana seharusnya kita menanggapi panggilan Tuhan untuk bermisi dan menginjili. Yang pertama, kita melihat di sini dalam bagian pembacaan tadi, memberitakan Injil adalah suatu keharusan. Maka tidak ada kebanggaan kita di sana. Memberitakan Injil ada satu keharusan, maka tidak ada kebanggaan diri di sana. Saudara, pemberitaan Injil adalah amanat agung yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Karenanya pemberitaan Injil itu menjadi kewajiban, keharusan, bahkan gaya hidup setiap orang percaya siapapun dia. Paulus mengatakan dalam bagian ayat tadi juga suatu keharusan, yang arti harafiahnya sebenarnya adalah sesuatu yang ditaruh di pundak kita. Artinya saudara, menekankan bahwa tugas penginjilan bukanlah sesuatu pilihan, melainkan satu kewajiban yang harus kita pikul, yang harus kita taati dan kita jalani seumur hidup kita sebagai orang percaya.
Sebenarnya kalimat ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat yang 19. Di mana Tuhan memberikan kalimat-kalimat perintah di sana. Pergilah, jadikanlah, ajarlah, dan baptislah. Yang mana kesemua perintah ini bukan hanya dipercayakan kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, tetapi juga dipercayakan kepada kita yang sekarang percaya kepada Kristus dan angkatan-angkatan berikutnya yang juga kita menangkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan luar biasanya saudara, perintah ini disertai dengan janji penyertaan yang luar biasa dalam ayat 20. Bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Dan penyertaan itu sudah Tuhan nyatakan kepada kita ketika Dia memberikan Roh Kudus-Nya. Kuasa dari pribadi Allah Tritunggal yang luar biasa sehingga kita memahami bahwa kekuatan dalam pergerakan kita menunaikan tugas ini kita terima dari Roh Allah yang bekerja dalam diri kita, bukan karena kemampuan, kebisaan, dan kehebatan diri. Selain itu saudara, kita harus menyadari satu hal yang penting. Kalau orang itu mau mendengarkan berita Injil, kalau seseorang kita dekati dan dia mau menerima Kristus, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu bukan karena kita, melainkan karena Roh Kudus yang berkarya dan bekerja dalam hidup orang itu dan juga dalam hidup kita. Dalam hidup kita Dia menggerakkan hati kita, memberi kita kuasa dan bergerak dalam orang itu. Dia kemudian melahirkan baru orang itu dan kemudian mempertobatkannya. Sehingga dia mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saya mau katakan tanpa peranan Roh Kudus yang utama dalam penginjilan, maka kita tidak akan pernah berhasil untuk memenangkan jiwa. Sehingga kesaksian orang percaya bukanlah bersandar pada pandangan-pandangan kita, bukanlah ucapan-ucapan kita sendiri, tetapi merupakan pelaksanaan dari kehendak Allah yang berdaulat dan rancangan Allah yang agung atas hidup kita dan juga orang-orang yang kita dekati dan layani. Karena kesadaran inilah saudara, saya melihat Paulus mengajarkan bahwa kita tidak punya alasan untuk bermegah ketika kita melakukan misi pelayanan atau misi penginjilan ini. Karena memang sebenarnya kita hanya melakukan apa yang seharusnya, apa yang sewajibnya kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang-orang Kristen seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-10, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dengan kata lain, kita harus mengingat bahwa ketika kita bisa melayani, bahwa ketika kita mampu menyelesaikan tugas-tugas dari Tuhan, bukan itu yang membuat kita layak. Karena kelayakan kita bukan datang dari kemampuan diri, dari pencapaian yang kita mampu lakukan. Sebenarnya sejujurnya kita tidak layak saudara di hadapan Tuhan sebab kita adalah orang berdosa. Kita ini terlalu rendah, terlalu menjijikan untuk bisa dipakai oleh Tuhan melayani raja di atas segala raja. Tetapi karena karya yang Dia kerjakan lebih dahulu dalam hidup kita, di mana Dia memanggil kita dalam anugerahnya dan kemudian Dia memanggil kita untuk mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakannya, maka kita wajib dan kita harus mengerjakannya dengan penuh kesungguhan tanpa kita menempatkan diri berbangga atas apa yang kita lakukan. Saudara, saya menyebutnya mentalitas seperti ini harus kita miliki sebagai pelayan Tuhan yang berpusat kepada Tuhan atau pelayan yang God center, saudara. Seorang pelayan yang berpusat pada Allah akan mencintai apapun pekerjaan dan penugasan serta mengerjakannya dengan penuh kesungguhan demi kemuliaan Tuhan. Bahkan saudara, ia tidak akan menghiraukan lagi nyawanya asalkan Tuhan dimuliakan, asalkan Tuhan disenangkan dalam kehidupannya. Dan bukankah itu nampak saudara dari orang-orang yang sungguh-sungguh seorang pelayan Tuhan yang God center,
Yang bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seperti Paulus, seperti Daniel, seperti Sadrak, seperti Mesak, seperti Abednego, seperti Stefanus, seperti Yakobus, saudara, dan lain sebagainya. Namun teladan kita yang sempurna nyata dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkata di dalam Yohanes pasal 4, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan teladan ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi sesuatu yang dijalani dan dihidupi. Sehingga pada akhir hidupnya Tuhan setia menyelesaikan dan menggenapi rencana serta kehendak Bapa. Meskipun harus memikul salib yang begitu berat, memikul penderitaan yang luar biasa. Sampai akhirnya di salib itu dia berkata, tetelestai, sudah genap. Ada kisah menarik sebelum Alexander Agung meninggal dunia. Dikisahkan dia memanggil para jenderalnya dan berpesan 3 hal untuk dikerjakan oleh mereka selepas Alexander Agung meninggal dunia, karena waktu itu dia sedang sakit. Dia katakan begini, sebentar lagi aku akan meninggalkan dunia ini, lakukanlah perintahku tanpa terkecuali. Yang pertama, aku ingin para dokter saja yang mengurus semua pemakamanku dan mengangkat peti matiku. Jangan berikan tugas ini pada orang lain. Yang kedua, jalan dari istana menuju pemakamanku nanti harus dilapisi emas, perak, dan batu mulia yang kuperoleh dari peperangan. Dan permintaanku yang ketiga, ketika menutup peti matiku, biarlah kedua tanganku menjulur keluar. Saudara, para jenderal itu tertegun dengan permintaan itu dan menanyakannya, apa maksud dari permintaan itu? Alexander Agung menjelaskan, permintaanku yang pertama merupakan pembelajaran bagi dunia, bahwa dokter sungguh tak berdaya sama sekali terhadap maut. Karena itu jangan menyepelekan hidup. Permintaan yang kedua adalah untuk menyadarkan manusia bahwa tak secuil pun harta yang kau kumpulkan selama hidup di dunia ini akan dibawa menuju akhirat. Biarlah rakyatku sadar, jangan hidup mengejar harta kekayaan. Dan permintaanku yang ketiga, supaya rakyat menyaksikan, dengan tangan hampa aku lahir ke dunia ini, dengan tangan hampa juga aku pulang meninggalkan dunia ini. Saudara, Alexander Agung tidak mengenal Tuhan. Tapi saya melihat ada kebenaran yang dia sampaikan. Penting untuk kita simak. Kesehatan, kekayaan, kemasyuran, kemampuan, semua ada limitasi dan batasnya. Tapi kalau Tuhan masih mempercayakan itu kepada kita, bahkan Dia memberikan kepada kita anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus yang tidak diberikan kepada semua orang, berarti ada penugasan yang masih belum Dia selesaikan dalam hidup kita. Kita harus bertanya, untuk apa Tuhan masih memberi saya sehat? Untuk apa Tuhan masih memberkati saya dengan pekerjaan? Untuk apa Tuhan masih memberikan saya hidup? Untuk apa Tuhan masih memberikan saya kebutuhan finansial dan mencukupkannya? Untuk apa? Untuk apa Tuhan masih memberikan saya otak untuk berpikir, untuk belajar? Untuk apa? Pernahkah kita berpikir untuk apa, saudara? Kalau waktu hidup kita masih ada, dengan segala sesuatu yang masih bisa kita kerjakan, ingat satu hal ini, berarti ada tugas yang belum tuntas yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita hidup baginya, untuk kita menjalankan hidup yang berpusat kepada Allah, untuk kita memberitakan firman-Nya, untuk kita menyaksikan tentang kemuliaan dan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan itu satu anugerah. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil pulang. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan. Kita juga tidak pernah tahu dengan cara apa Tuhan memanggil kita. Mungkin dalam keadaan yang sehat, mungkin dalam keadaan yang sakit, mungkin di perjalanan,
mungkin di rumah, kita tidak pernah tahu. Tetapi ketika itu belum terjadi dan kita tidak alami, berarti masih ada kesempatan. Dan Tuhan ingin kesempatan itu bukan untuk fokus pada kesenangan diri, bukan untuk fokus pada zona nyaman kita, tetapi kita keluar, kerjakan tugas itu, kerjakan misi itu, kerjakan penginjilan itu. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, belum mendengar tentang kasih Tuhan, dan itu adalah tugas kita. Dan ketika kita mampu menyelesaikannya, kita tidak perlu berbangga, tapi kita perlu kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah yang mempercayakan semuanya itu kepada kita. Yang kedua, saudara, memberitakan Injil adalah satu keharusan. Ketika kita tidak melakukannya, berarti mengabaikan perintah Tuhan. Saudara, Paulus sendiri menerima amanat dari Tuhan tersebut pada waktu Yesus menampakkan diri kepadanya dalam Kisah Rasul pasal 9. Sejak bertobat dan kemudian percaya kepada Kristus, dia selalu taat memberitakan Injil. Kisah Rasul, rangkaian peristiwa dan kejadian serta pelayanan Paulus mencatat semua dengan lengkap. Bahkan saudara, Paulus menganggap bahwa panggilan itu sebagai hutang yang harus dibayar. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, dia katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Merupakan satu rangkaian kesimpulan dari rangkaian peristiwa demi peristiwa yang dia sadari itu adalah dimulai dari kasih karunia Tuhan dan juga akan berakhir dalam kasih karunia Tuhan. Paulus berkata demikian karena dia belajar melihat seperti Tuhan melihat, yaitu kebutuhan manusia yang mendasar terpenting adalah dia mengenal kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat 19 sampai 23 dari 1 Korintus pasal 9, Paulus menjelaskan alasan dia memberitakan Injil apa. Dia ingin menjangkau sebanyak mungkin orang yang dia temui, orang yang dia kenal, orang yang dia tahu, semua dia ingin menjangkau mereka semua. Dan kalimat ini diulang sebanyak 6 kali dan ini menjadi satu penekanan bagi Paulus bahwa menyelamatkan jiwa, memberitakan firman merupakan tugas yang urgent, tugas yang amat penting dan harus dikerjakan. Jika tidak, berarti kita tidak mentaati Tuhan. Sebab Paulus tahu semua manusia berdosa itu ada di tangan murka Allah yang luar biasa. Mereka membutuhkan pengampunan dosa. Mereka membutuhkan jaminan keselamatan yang hanya bisa diperoleh melalui satu-satunya jalan, yaitu karya penebusan Yesus di kayu salib. Untuk itulah saudara, Paulus tergerak oleh kasih Kristus, rela mengorbankan hak-haknya sebagai rasul, termasuk dia tidak mau terima upah. Dan kemudian dia rela merendahkan diri menjadi seorang hamba bagi semua orang. Dia rela juga menderita bagi orang-orang Kristen, bagi Kristus, dan dia rela untuk terus memberitakan firman supaya dia semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa. Hatinya sudah terpaut terhadap kasih Tuhan. Dia taat mengerjakan panggilan Tuhan. Saya menonton sebuah film beberapa tahun lalu yang masih terus terngiang-ngiang ketika saya mempersiapkan firman ini, yaitu Hacksaw Ridge, saudara. Yang bercerita tentang kisah nyata seorang tentara bernama Desmond Doss. Dia bukan tentara yang berperan untuk berperang, bukan. Tetapi dia di unit tentara adalah merupakan seorang dokter, tenaga medik. Ya. Satu kali diceritakan, saudara, bagaimana dia ini menganut satu kepercayaan tidak boleh angkat senjata dan tidak boleh bunuh orang. Tetapi dia masuk jadi tentara dan dia terjun dalam sebuah peperangan. Tentu situasinya sulit, bukan? Saudara bayangkan menjadi tentara tapi tidak mau membunuh, tidak mau angkat senjata, padahal ada musuh yang mengangkat senjata dan siap membunuh kita. Tentu tidak mudah. Tapi ini kepercayaan yang dia pegang penuh, saudara. Dia hanya ingin menolong orang, Satu kali diceritakan dia bertempur di sebuah pertempuran yang terjadi di Okinawa di era Perang Dunia Kedua. Dia melihat kengerian akibat perang itu, banyak korban berjatuhan. Pasukan yang terlibat dalam peperangan begitu banyak mengalami keluka dan kematian, saudara.
Apa yang Desmond Doss lakukan dalam situasi yang seperti itu? Sebenarnya dia punya dua pilihan. Dia bisa berpilih untuk menyelamatkan diri dan melarikan diri dari medan pertempuran itu, atau dia tetap setia mengerjakan tugas dan panggilannya sebagai seorang tenaga medis di pertempuran. Kalau mungkin kita bisa saja pilih menyelamatkan diri, ya, kita lari dari pertempuran. Desmond Doss tidak. Dia tetap di medan pertempuran itu dan dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesempatan untuk menolong satu orang lagi. Orang yang terluka dia mau obati, dia mau sembuhkan. Setiap kali dia melihat korban-korban bergeletakan, dia selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan satu orang lagi, Tuhan satu orang lagi, Tuhan satu orang lagi. Dan tidak terasa, saudara, Tuhan memakai dia dan bekerja menguatkan dia. 75 orang tentara diselamatkan. Bukan hanya tentara Amerika yang berada di pihaknya, tetapi juga tentara-tentara Jepang yang terluka pun, yang mungkin saja bisa membunuh dia pun obati dan disembuhkan. Dia tidak memilih untuk melarikan diri dan menghindari peluru, tetapi dia memilih untuk tetap setia pada tugas dan panggilan, tanpa mengeluarkan senjata, tanpa menembakkan satu peluru pun. Saudara, sadarkah kita bahwa panggilan kita menginjili adalah panggilan untuk sesuatu yang berdampak kepada kehidupan kekal seseorang? Bukan hanya untuk hidup di dunia ini saja, tetapi untuk hidup yang akan datang. Bahwa ketika kita melakukan misi penginjilan itu berdampak kepada hidup kekal seseorang. Oleh karenanya, apakah kita juga tergerak oleh belas kasihan ketika kita melihat jiwa-jiwa yang hilang di sekitar kita, mereka yang tidak berdaya untuk menolong diri mereka sendiri, mereka yang sudah terjebak dalam dosa, mereka yang adalah jiwa-jiwa terhilang itu. Relakah kita untuk setia dan tetap taat pada panggilan kita? Kita mau mengorbankan waktu kita, tenaga kita, dana kita untuk mensupport, untuk mendukung, untuk melaksanakan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Maukah kita ibarat seperti Desmond Doss, dia keluar dari zona nyamannya, melepaskan haknya untuk menyelamatkan diri sendiri, dan kita berbicara kepada orang lain, kita bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya. Kita ingin supaya mereka mendengarkan kabar baik Yesus Kristus yang juga sudah pernah kita rasakan dan alami. Supaya apa? Supaya mereka yang sedang berjalan dalam kebinasaan, mereka boleh pengampunan dan hidup kekal dari Yesus Kristus. Maukah? Tanggal 30 Mei 1792. William Carey menyampaikan sebuah khotbah yang bersejarah pada persekutuan pendeta-pendeta baptis di Nottingham. Dan dia mengajukan dua buah pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan, saudara, yang kemudian dikenang oleh banyak orang. Dia berkata dua kalimat itu, mengharapkan perkara-perkara besar dari Allah, mengusahakan perkara-perkara besar bagi Allah. Pagi berikutnya, saudara, ia mengusulkan untuk membentuk sebuah perkumpulan pengabaran Injil yang kemudian 4 bulan kemudian perkumpulan ini membentuk sebuah badan misi yang modalnya kurang dari $100. Dan kemudian tahun berikutnya Carey dan keluarganya diutus berlayar ke India sebagai utusan Injil dari badan misi atau perkumpulan ini, saudara. Di India pelayanan Carey tidak menjadi lebih mudah. Diceritakan, saudara, meniti karir sebagai utusan Injil di sana itu sering mengalami hal-hal yang sulit. Di mana satu kali dia melihat seorang utusan Injil temannya dan istrinya mengalami gangguan jiwa dan harus dirawat di rumah sakit jiwa.
Lalu dia melihat juga bagaimana utusan-utusan Injil lainnya banyak yang meninggal terserang penyakit dan terjangkit penyakit yang ada di Asia. Dan selama 7 tahun dia melayani di India, William Carey hanya bisa membaptis seorang petobat untuk pertama kalinya. 7 tahun. Karirnya saudara sebagai utusan Injil yang berawal dari seorang tukang sepatu. Tetapi dia berkata, mengharapkan perkara-perkara besar dari Allah dan mengusahakan perkara-perkara besar bagi Allah, telah membuat dia melakukan dan mengusahakan dengan seluruh hidup dan dayanya, betul-betul mengerjakan perkara besar. Catatan sejarah membuktikan, saudara, dia menerjemahkan seluruh Alkitab ke dalam 4 bahasa terkemuka di India dan menyebabkan Alkitab dapat dibaca oleh banyak orang dalam bahasa mereka sendiri. Dan William Carey juga menjadi tokoh utama dalam pendirian 126 sekolah misi. Tapi yang terpenting dari semua itu apa? Yang terpenting adalah kita melihat Carey adalah seorang tokoh pencetus gerakan-gerakan utusan Injil, baik di Inggris, baik di Amerika. Sangat tepat kalau kita menjulukinya sebagai pelopor gerakan utusan Injil modern. Satu kutipan lagi yang sangat terkenal, sebelum dia meninggal dunia dia katakan, kalau saya sudah tiada, jangan katakan apa-apa tentang Dr. Carey. Berbicaralah tentang juru selamat Dr. Carey. Hari ini saya mau tanya sama saudara. Apakah saudara mengharapkan hal-hal besar Allah kerjakan dalam hidup saudara? Maka usahakanlah dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kemampuanmu, usaha-usaha untuk mengharapkan hal-hal besar kita kerjakan bagi Allah. Beritakanlah Injil, jadilah saksi Kristus, dan hiduplah bagi kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Engkau sekali lagi menyapa kami hari ini dan mengingatkan siapakah kami di hadapan. Kami adalah hamba-hamba yang seharusnya mengerjakan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Dan Tuhan memerintahkan kami untuk menjadi saksi-Mu yang pergi, yang mengajar dan memuridkan orang, menjadikan segala bangsa sebagai murid Kristus. Oleh karena itu, Tuhan tilik hati kami, Tuhan tilik hidup kami. Kalau hidup kami sudah terlalu nyaman dengan kekristenan kami tanpa sungguh-sungguh lagi tergerak mengerjakan hal-hal ini, berarti kami sudah salah. Apalagi kalau kami sudah tidak lagi berselera untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Karena kami takut, karena kami khawatir, karena kami tidak ingin ditolak. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Biarlah hari ini kami boleh melihat bahwa perjalanan misi penginjilan itu dan pelayanan di dalamnya bukan tugas segelintir orang. Setiap kami yang mengaku dengan mulut dan hati bahwa Kristus adalah Tuhan, maka disitulah kami menjadi petugas-petugas dan pelayan-pelayan misi penginjilan itu. Dan ketika kami dipakai, tidak ada kebanggaan dari kami, karena memang semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan terus mengingatkan kami 2 hal ini, supaya dalam hidup yang sementara, apalagi dalam masa-masa yang sulit seperti ini, hidup kami bukan lagi hidup bagi diri sendiri, tetapi hidup bagi Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit bagi kami. Terima kasih. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya pagi hari ini. Mari setiap kita
Berikan hati dan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti hati-Mu Tuhan. Berikanku hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu, Bapa. Berikan kami seperti hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikanku hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hati-Mu, jadikan hatiku seperti hati-Mu, jadikan hatiku seperti hati-Mu, Bapa. Mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita bangkit berdiri bersama, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur berterima kasih atas segala rahmat, kebaikan, dan kemurahan hati Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Setiap waktu, setiap hari, setiap kali kami menikmati pergantian hari, ingatkanlah kami bahwa semua terjadi atas kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Hari ini pun kalau kami masih boleh beribadah meski secara online, kami sadari ada pemeliharaanmu di sana, ada kebaikanmu di sana. Engkau memperlancar proses rekaman, Kau pakai hamba-hambamu untuk melayani baik yang berkhotbah ataupun juga yang memimpin pujian, pemain musik. Sungguh kami mensyukuri semuanya. Kami juga bersyukur untuk petugas rekaman, editor yang bekerja melayani Tuhan luar biasa. Terima kasih semua karena kebaikan-Mu. Bapa, hari ini kami juga mengingat bangsa negara kami, secara khusus keluarga dari korban kapal selam Nanggala yang tenggelam. Kami tahu bahwa mereka sangat berduka kehilangan orang-orang yang mereka kasih tanpa bisa berpamitan. Tuhan menghibur mereka, Tuhan menguatkan mereka, dan biarlah dari semua pembelajaran ini pemerintah kami terus melihat ada sesuatu perubahan yang penting untuk dilakukan. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami dalam menghadapi persoalan mengenai terorisme ataupun ancaman dari kelompok bersenjata di Papua. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa ancaman-ancaman ini bisa muncul kapan saja. Oleh karenanya berikan hikmat bijaksana kepada pimpinan kami, secara khusus aparatur keamanan, TNI, Polri, supaya mereka juga bisa bekerja maksimal mencegah terjadinya tindakan terorisme ataupun juga pemberontakan dari kelompok bersenjata. Tidak lupa kami juga berdoa menyerahkan proses korupsi. KPK sebagai badan pemberantasan korupsi sudah mulai disusupi dengan orang-orang yang tidak komitmen di dalamnya. Kami berdoa supaya penguatan dari KPK ini terus dilakukan oleh pemerintah supaya pemberantasan korupsi bisa efektif terjadi di Indonesia. Kami juga berdoa bagi penanganan vaksin COVID di Indonesia. Kami menyerahkan untuk peredarannya dan pendistribusiannya semua berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan tolong pemerintah kami, baik pusat, daerah, dan badan-badan yang dipercaya untuk mengatur semuanya mereka bisa bekerja sama dengan baik. Tidak lupa kami juga menyerahkan jemaat-jemaat kami yang sedang lemah tubuh, yang sakit. Kami ingat untuk hamba-Mu, penginjil John Ri yang juga sedang sakit dalam pemulihan. Biarlah Tuhan juga berbelas kasihan, Tuhan menjamah, memulihkan, dan menyatakan kehendak Tuhan dalam sakit penyakit ini. Kami juga ingat Ibu Yuliani, kami ingat Ibu Cia Cuing yang juga sedang diopnam. Mohon belas kasihan-Mu di tengah-tengah usia yang sudah lanjut, biarlah kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan saja yang diberikan kepadanya. Untuk Mak Syok Ming, untuk Ibu Tan Jai Chu, untuk Bapak Goon Sing, mohon Tuhan juga peliharakan mereka semua. Kami butuh belas kasihan Tuhan buat mereka, dan kami butuh mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan menggendong mereka sampai memutih rambut mereka. Tuhan berkati. Kami juga tidak lupa mendoakan jemaat kami yang berulang tahun, baik untuk Saudara Wendy Gunawan, Bapak Chandra Wijaya, Ibu Kris Yuliana, dan juga Ibu Sadiem. Tuhan berkati pertambahan usia mereka supaya mereka boleh merasakan segala anugerah dan kebaikan Tuhan sehingga bersyukur kepada Tuhan atas pertambahan usia yang sudah terjadi. Bapak berkati keluarga mereka, Bapak berkati pekerjaan mereka, Bapak berkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi kegiatan gereja sepekan, baik melalui online, itu untuk persekutuan doa melalui Zoom, ataupun juga untuk persekutuan wanita melalui YouTube. Tuhan berkati, supaya kegiatan-kegiatan gerejawi kami sepekan pun Tuhan yang menolong. Tidak lupa untuk rapat majelis pada siang nanti, Tuhan berkati, supaya semua berjalan dengan baik dan lancar. Juga untuk pelaksanaan ibadah sekolah minggu, ibadah remaja melalui YouTube, Tuhan juga berkati semua. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami juga menyerahkan persembahan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kalau kami masih diberi kesempatan memberi, biarlah kami menyadari bahwa semata-mata semua karena kasih karunia Tuhan. Kami pengelola dari harta benda ini, Tuhan pemiliknya, dan biarlah kami mengembalikan dengan sukacita dan sukarela kepada pemilik kami, karena kami tahu Tuhan akan memakainya untuk pekerjaan dan kemuliaan-Mu. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hamba-Nya. Pujilah Bapa, Putra,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepada firman yang sudah engkau dengarkan. Jadilah saksi Kristus, beritakanlah firman-Nya baik atau tidak baik waktunya. Dan beritakanlah Injil dimanapun engkau berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Saat teduh, jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian dengan kesehatan dan kekuatan. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.